Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, yang menyidangkan dan mengadili perkara ini, perkenalkan kami kuasa hukum penggugat, Felistia Natalia SH, yang bergabung dalam kantor Felistia Natalia SH dan partner yang beralamat di Jalan Cibirum nomor 309. Sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, kami akan membacakan surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 26-PDTG-2025-PN-CBI. Izinkan kami untuk membacakan surat gugatan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta rupiah sebagai uang muka dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah akan dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada saat perjanjian ditandatangani. Bahwa menurut kesepakatan, setelah tergugat melunasi pembayaran tahap kedua, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan mengurus proses balik nama ke atas nama tergugat. Bahwa hingga lewat waktu 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani, yaitu sampai dengan bulan Juli 2023, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana diperjanjikan. Bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi kepada tergugat, yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023 agar segera melunasi kewajibannya, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu, namun alasan tersebut tidak dapat membatalkan kewajiban hukum sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Bahwa akibat kelalaian atau prestasi tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material, antara lain, tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung beban pajak tanah dan biaya perawatan, kerugian imaterial karena ketidakpastian dan terhambatnya transaksi bisnis. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut merupakan bentuk prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa oleh karena itu penggugat berhak menuntut pemutusan perjanjian serta meminta pengembalian kerugian yang telah dialami. Untuk itu kami akan membacakan petitum. Yang pertama, untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan prestasi kepada penggugat. Ketiga, menyatakan sah dan berharga somasi yang telah dikirimkan penggugat kepada tergugat. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat menjadi batal atau dapat dibatalkan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah dan ganti rugi material sebesar 50 juta rupiah, sehingga total seluruhnya sebesar 150 juta rupiah. 6. Menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan tergugat kepada penggugat digunakan untuk menutup kerugian penggugat sebesar 150 juta rupiah. 7. Menghukum penggugat untuk mengembalikan sisa uang muka sebesar 150 juta rupiah kepada tergugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. 9. Menetapkan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka penggugat berhak memohon eksekusi melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, yang menyidangkan dan mengadili perkara ini, perkenalkan kami kuasa hukum tergugat, Felistia Natalia SH, advokat yang tergabung dalam kantor hukum Felistia Natalia SH dan rekan, yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong. Sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, kami akan membacakan eksepsi atau jawaban dari tergugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 26-PDTG-2025-PNCBI. Yang pertama, bahwa tidak benar tergugat tidak beriktikat baik. Faktanya tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah sesuai perjanjian sebagai bukti niat baik untuk melaksanakan kewajiban. Kedua, bahwa tidak benar kerugian material 200 juta rupiah dan imaterial 100 juta rupiah. Penggugat tidak merinci dan tidak dapat membuktikan kerugian tersebut. Tiga, bahwa tergugat telah berkomunikasi dan menjelaskan bahwa keterlambatan disebabkan proses pinjaman bank yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan. 4. Bahwa tergugat memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban dan mohon kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, tuduhan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi tidak berdasar hukum. 5. Bahwa penggugat tidak mengalami kerugian real karena tanah masih dalam penguasaan penggugat dan bahkan nilainya cenderung naik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian eksepsi atau jawaban ini kami ajukan. Atas segala perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, yang menyidangkan dan mengadili perkara ini, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, kami akan membacakan replik dari penggugat. Mengenai dalil tergugat telah bertikad baik karena telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah, penggugat tidak membantah adanya pembayaran uang muka tersebut. Namun pembayaran uang muka hanyalah pelaksanaan sebagai kewajiban yang tidak menghapuskan tanggung jawab untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Mengenai dalil kerugian material dan imaterial, tidak dapat dibuktikan. Penggugat menolak dalil tersebut. Selama objek tanah masih terikat perjanjian dengan tergugat, penggugat kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain yang bersedia membeli secara tunai, sehingga timbul kerugian ekonomi. Mengenai dalil keterlambatan disebabkan proses pinjaman bank, penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Permasalahan administratif atau teknis dalam proses pinjaman bank bukan merupakan keadaan memaksa, karena bersumber dari kendala pribadi tergugat, bukan dari kejadian di luar kemampuan manusia. Mengenai dalil tergugat masih bertikad baik dan memohon kelonggaran waktu, penggugat menolak dalil tersebut. Permohonan kelonggaran waktu baru disampaikan setelah tergugat dinyatakan wan prestasi dan telah diberikan 2 kali somasi oleh penggugat. Mengenai dalil bahwa penggugat tidak mengalami kerugian karena tanah masih dikuasai dan nilainya naik, dalil tersebut tidak relevan secara hukum. Kenaikan nilai tanah tidak menghapuskan hak penggugat untuk menuntut pelunasan dan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo ini dengan memberikan putusan sebagai berikut.
menolak seluruh jawaban tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat beserta denda atau bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun sejak tanggal jatuh tempo, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial yang dialami penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, izinkan kami, kuasa hukum dari tergugat, untuk membacakan duplik. Bahwa tergugat dengan ini menyatakan tetap berpegang teguh pada segala dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan dalam jawaban tergugat sebelumnya. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau obskur libel karena dalil kerugian yang diajukan penggugat tidak jelas dan bersifat spekulatif. Kerugian material yang didalilkan penggugat berupa kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain adalah spekulatif, tidak disertai rincian yang jelas dan tidak didukung bukti, sehingga menjadikan petitum kerugian tidak jelas dasar hukumnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya majelis hakim yang terhormat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam replik tertanggal 10 November 2025, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon kiranya dianggap dan dinyatakan berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara pokok ini. Tergugat menolak dalil penggugat bahwa keterlambatan pelunasan menunjukkan tidak adanya itikat baik. Pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah adalah bukti awal adanya itikat baik dan keseriusan tergugat. Tergugat menolak dalil kerugian material karena kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain, sebab dalil tersebut spekulatif dan tidak didukung bukti nyata adanya pembelian lain yang siap bertransaksi tunai. Tergugat membantah telah mendalilkan proses pinjaman bank sebagai force majeure. Tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan kenaikan nilai tanah tidak relevan secara hukum. Justru, fakta kenaikan nilai objek sengketa harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai faktor yang menghilangkan atau setidaknya mengurangi kerugian material yang didalilkan penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam perkara pokok, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat masih beretikat baik untuk menyelesaikan pelunasan sisa tanah. 3. Menghukum penggugat untuk memberikan waktu tambahan yang patut dan adil kepada tergugat untuk melaksanakan pelunasan sisa pembayaran harga tanah sebesar 700 juta rupiah. 4. Menolak permohonan penggugat untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Majelis hakim yang kami muliakan, izinkan kami membacakan kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 26-PDTG-2025-PNCBI. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selaku penggugat, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan penggugat telah diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan domisili tergugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana dibuktikan dengan identitas dan alamat pada perjanjian jual beli tanah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 2. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli tanah.
tertanggal 15 Januari 2023 seluas 1.000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah, bahwa pembayaran disepakati 2 tahap yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dan pelunasan 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa tergugat hanya membayar uang muka dan tidak melunasi sisa pembayaran hingga melewati batas waktu, bahkan setelah diberikan 2 kali somasi tertulis oleh penggugat. 4. Bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan memperoleh pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar pembelaan karena tidak menghapuskan kewajiban pembayaran yang telah disepakati secara sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata. 5. Bahwa akibat wan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material berupa hilangnya kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain, terhalangnya pemanfaatan tanah selama masa tunggu, serta biaya administrasi, biaya korespondensi, dan biaya somasi. 6. Bahwa karena kewajiban tergugat tidak dipenuhi, perjanjian jual beli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dikemukakan oleh penggugat di atas, maka dengan ini penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara akuo dengan segala kearifan dan kebijaksanaan dapat memutuskan perkara akuo dengan bunyi putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 sah namun telah dilanggar oleh tergugat. 3. Menyatakan tergugat wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran dalam waktu yang telah disepakati. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 150 juta rupiah sesuai kerugian nyata penggugat. 5. Menyatakan perjanjian dapat dibatalkan dan tanah tetap menjadi milik penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari karena tidak menaati putusan. 7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Putusan nomor 26/PDTG/2025/PNCBI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Saudara Andi melawan Saudara Budi. Menimbang bahwa gugatan dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2025 dalam register nomor 26/PDTG/2025/PNCBI telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli atas sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Disepakati pembayaran 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah perjanjian. 3. Penggugat telah menerima pembayaran tahap 1, sedangkan pembayaran tahap 2 tidak dilakukan hingga lewat 6 bulan, meskipun penggugat sudah memberikan 2 kali somasi. 4. Tergugat tidak melunasi dengan alasan belum mendapatkan pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak dapat dijual ke pihak lain. 5. Karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya, penggugat menilai tergugat melakukan wan prestasi. Menimbang bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian jual beli sebagaimana dibuktikan dengan perjanjian tertulis tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian tersebut sah menurut pasal 1320 KUH Perdata karena memenuhi syarat sepakat, cakap, objek tertentu, sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak,
Pasal 1338 KUH Perdata menimbang bahwa pembayaran tahap pertama memang telah dibayar, namun tergugat tidak melunasi tahap 2 dalam waktu 3 bulan sebagaimana disepakati. Hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tetap tidak melakukan pelunasan. Menimbang bahwa alasan tergugat mengenai pinjaman belum cair tidak termasuk force majeure, karena merupakan kesulitan pribadi, bukan keadaan yang tidak dapat dihindari sehingga tidak menghapus kewajiban tergugat. Menimbang bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi tetapi tidak diindahkan sehingga unsur wan prestasi telah terpenuhi. Dengan demikian tergugat terbukti wan prestasi. Menimbang bahwa karena wan prestasi tergugat, penggugat kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain serta mengalami ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, tergugat wajib mengganti kerugian sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Namun, nilai kerugian material dan imaterial yang tidak terbukti secara rinci hanya dapat dikabulkan sebagian secara patut. Mengadili dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugatan untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun sejak lewat jatuh tempo hingga dibayar lunas. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong nomor 26/PDTG/2025/PN-CBI tanggal 13 Oktober 2025. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Francisca SH, panitra pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Ditandatangani oleh kami beserta hakim anggota dan panitra pengganti.